Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, jadi Pak Guru absen dulu ya. Mana absennya? Ibnu, Fatir, Baik, Lutfi, Hasan, Fatih, Rehan, Fakih, Afdol, Bambang, Hasan, Fadil, Sandi, Rasya, Iqmal, Harun, Nabian, Fatin, Afdol, Andi. Berarti hadir semua ya? Insyaallah luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, jadi Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah itu berpamitan sama orang tua? Baik, semua. Terus, siapa yang pernah membantu orang tua di rumah? Jujur gak ini? Jujur gak bohong nih? Jadi bagus semua ya, luar biasa. Jadi anak-anak yang berbakti. Tidak tahu betulkah atau tidak, saya tidak tahu. Terus saya ingin bertanya lagi, kenapa kita itu harus patuh dan taat sama orang tua? Ada yang tahu? Apa sebabnya kenapa sih saya harus taat sama orang tua? Ada yang tahu? Siapa? Betul. Terus ada yang lain? Apa? Yang melahirkan bapak kah ibu? Saya kira bapak kau bilang. Jadi anak-anak sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang hormat dan patuh pada orang tua. Jadi hari ini kita bukan hanya sekedar tahu hormat kepada orang tua itu apa, tetapi bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hormat dan patuh pada orang tua yaitu sikap dasar dalam ajaran Islam. Jadi tandanya orang beriman itu salah satunya itu hormat dan patuh pada orang tua. Hormat itu adalah sikap menghargai, terus meneladani dan memperlakukan orang baik secara sopan dan lembut, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Terus patuh itu apa? Patuh adalah sikap menaati perintah orang tua selama perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Terus dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā huf. Ada tahu ya kelanjutannya? Fala taqul lahumā uf.
Jadi dalam orang apa namanya, apabila orang tua kalian berusia lanjut, nah, itu jangan sekali-kali berkata, ah, disuruh itu pergi nih bagi main game, sebentar dulu. Jangan, terus bersikap sopan dan lembutlah kepada orang tua. Contoh bentuk-bentuk hormat dan patuh pada orang tua yaitu tidak membantah, kalau disuruh langsung, tidak ada sebentar sebentar Pak, sebentar Mak, jadi langsung. Nah, terus yang kedua, yang ketiga apa? Mendoakan orang tua. Nah, pernah doakan orang tua tidak? Berapa dalam sehari? Satu kali. Setiap sholat. Eh, ah, setiap sholat saya lihat suka kayaknya. Tidak doa kayaknya, tidak langsung kabur. Cerita nanti selesai doa baru ini. Terus apa sih dampak apa namanya? Dampak dari hormat kepada orang tua? Nah, yaitu salah satunya mendapatkan ridho Allah yang tentunya. Yang kedua, orang kalau taat dan patuh sama orang tua berarti perjalanan untuk kedepannya itu bakal sukses. Karena kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah itu tergantung murka orang tua. Jadi jangan sekali-kali kita durhaka sama orang tua. Kita lihat video dulu. Nah. Siapa itu? Tampan. Sekarang coba perhatikan video di atas. Lihat baik-baik ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Kemudian. Ini kok. Apalagi datang saya. Tiduran lagi. Macet kok. Tunggu. Lekor lah. Yang kira gara-gara tahu kita semua kita tidak belajar. Lempang ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi yang bentar. Saya lagi kok. Tapi ingat kok besok. Kalau kau masih terlambat begini, itu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana ya? Nggak usah banyak alasan. Bener kan? Sepanjang pelajaran yang hari ini, saya bener kan di depan. Iya ya, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini saya nggak.
Tidak sesuai kamu menangis. Jangan kamu menangis. Oke. Jadi anak-anak sekalian, dari video di atas, apa pelajaran yang kalian dapat, yang kalian bisa simpulkan? Ayo, dari beberapa menit video tadi di atas, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Bukan menangis ya, saya tidak suka kalian menangis. Pelajaran apa yang kalian dapat dari video di atas? Ada yang tahu? Ah? Yang lain? Apa? Jangan bisik-bisik. Barangkali bicara. Apa? Ada yang lain? Ayo, apa? Kalian di atas nonton itu tidak sesuai menangis. Perhatikan. Menangisnya nanti, jangan sekarang. Ayo, apa? Jadi sudah ada beberapa jawaban yang betul ya. Jadi video di atas itu membuktikan bahwa
selalu berbuat baik kepada orang tua mumpung masih ada. Nah, jadi kalau sudah orang tua sudah tidak ada, kalian mau berbuat baik sama siapa kalau bukan sama orang tua. Sekarang Pak Guru akan bagi 4 kelompok. Nah, kita bagi 4 ya. Ini coba geser-geser. Masukin pakai. Nah, jadi 4 kalian ada 20 berarti 5 satu kelompok 5 orang. Geser-geser cepat. Bentuk lingkaran nih, bentuk lingkaran. Ah, ini 5. Geser 5. Ini geser 5. Nah. Ayo bentuk lingkaran geser sana. Geser 5-5. Satu kelompok 5 orang. Sudah? Jadi nanti satu kelompok mendapatkan lembar kerja nanti dicatat. Jadi hari ini kalian akan diskusikan bersama teman kelompoknya, nanti dipresentasikan. Jadi satu kelompok ini lembar kerjanya nanti saya bagikan. Sudah? Jadi sekarang nanti kita diskusikan yang pertama, coba catat. Nah, 1, sebutkan contoh hormat dan patuh pada orang tua. Terserah kalian mau bikin contohnya berapa. Terus yang kedua, apa dampak apabila kita tidak hormat dan patuh pada orang tua. 2 saja kalian diskusikan. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Nah, jadi diskusikan sama-sama, nanti dipresentasikan. Ayo, Indal, diskusi. Contohnya apa? Kau tulis apa itu?
Ayo 5 menit lagi baru kita maju. Sudah? Hah? Belum? Loh. Ayo, jangan kok diam-diam. Pelanggaran kalau kalian tidak tahu. Loh, ini sudah selesai? Sudah? Ayo 3 menit lagi. Sudah belum? Ah, ayo 2 menit lagi. Nanti sebentar. Di 8 menit. Sudah?
Sudah belum? Ini, kok sudah? Hah? Sudah? Ini, sudah belum? Sudah. Ini, sudah belum? Sudah belum? Oke. Jadi sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama kita kelompok ini. Iya, maksudnya maju semua. Nah, ayo. Kasih dekat kembali kan nanti tuh. Biar kelihatan. Ayo yang lain yang di bawah. Perhatikan di atas, nanti yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi silakan. Silakan. Ayo langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan akibat dari tidak hormat dan tidak patuh kepada orang tua. Yang pertama, sebutkan contoh hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu pamit sebelum berangkat ke sekolah, memanggil orang tua dengan panggilan yang pantas seperti ayah bunda atau ibu bapak. Kedua, membantu pekerjaan rumah. Ketiga, mendoakan kedua orang tua. Keempat, tidak berkata ah atau membentaknya. Kedua, apa dampak negatif tidak hormat dan patuh kepada orang tua? Jawabannya, tidak mendapatkan ridho Allah. Kedua, mendapat dosa. Ketiga, masa depan bisa-bisa tidak sukses. Keempat, tidak dikasih uang jajan. Ada yang mau bertanya tentang hasil dari presentasi kami? Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan. Jadi selanjutnya kelompok 2. Ayo maju. Sini geser. Loh, yang tadi lain, yang tadi berani, kalian tidak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sebutkan tentang contoh hormat kepada orang tua dan dampak apa? Dan dampak ketika tidak mematuhi orang tua. Maka di sebelah kiri saya akan membacanya. Oke. Yang pertama, tidak berkata ah ketika disuruh orang tua. Yang kedua, mencium tangan kedua orang tua saat berangkat sekolah.
Yang habis itu, apa dampak tidak mematuhi orang tua? Yang pertama, tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan dosa. Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan. Jadi langsung kelompok 3, ayo maju. Ayo maju. Tidak usah malu-malu. Calon pemimpin masa depan. Berikan aku 10 pemuda, guncangkan tubuh merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai wakil dari kelompok 3 bersama teman-teman akan membacakan contoh soal hormat dan patuh kepada orang tua dan akibat tidak patuh dan hormat kepada orang tua. Satu, contoh hormat pada orang tua. Berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Memanggil orang tua dengan sebutan yang pantas, ayah dan ibu. Tidak membantah apa yang dikatakan orang tua. Membantu mencuci piring, membantu mencuci pakaian, dan membantu menjemur pakaian. 2. Apa akibat tidak menghormati orang tua? Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua. Mendapat dosa, kehidupan kita tidak berkah, tidak nyaman, dan tidak tentram. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terus kelompok terakhir. Ayo kelompok 4. Silakan naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Patuh dan hormat kepada orang tua dan dampak tidak hormat kepada orang tua. Satu, sebutkan contoh hormat dan patuh pada orang tua. Contoh, mencium tangan kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah, membantu orang tua seperti membantu cuci piring atau cuci baju, dan lain-lain. Nomor 2, apa dampak tidak hormat dan patuh pada orang tua? Bisa didoakan yang tidak baik oleh orang tua. Tidak berbakti pada orang tua sama saja menjauhkan diri dari ridho Allah, dan hidup tidak berkah dan tidak nyaman. Apakah ada yang sedang mau bertanya? Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan. Baik, jadi semua kelompok sudah maju ke depan. Nah, jadi kalian sudah berani maju tampil ke depan, itu luar biasa. Jadi sekarang coba kalian renungkan, selama ini apakah kita betul-betul sudah hormat dan patuh pada orang tua? Hah? Sudah kamu belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Terus, pernahkah kita betul-betul membantu orang tua?
Terus kira-kira kalau kalian dikasih pulang ke rumah, nanti kalau kalian pulang ke rumah, kira-kira apa yang kalian ingin perbaiki? Hah? Akhlak. Contohnya kayak apa akhlaknya? Apa, lempar rumah? Apa? Apa sih contoh akhlak yang ingin diperbaiki? Ah, apa? Apa itu? Hah? Kalau kalian di rumah, apa yang kalian ingin perbaiki? Adab, terus akhlak, terus akhlaknya kayak apa? Hah? Berbuat baiknya itu kayak bagaimana? Apa? Membantu orang tua. Contoh membantu orang tua itu kayak gimana? Cuci piring, terus apa lagi? Memijat, menjemur. Apalagi cuma itu yang kalian tahu? Apa lagi? Apa? Mengasah, mengepel, terus apa lagi? Antar minyak tanah, antar bensin, begitu. Nah, oke, jadi sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, hormat dan patuh pada orang tua itu adalah kewajiban. Terus yang kedua, berbuat baik pada orang tua itu contohnya tadi mendoakan orang tua, membantu orang tua di rumah, tidak berkata kasar sama orang tua. Kalau disuruh langsung dilaksanakan, tidak boleh katakan sebentar Bi. Nah, terus bantu orang tua di rumah, contoh kayak membersihkan rumah, cuci piring, masak kalau bisa. Kalau tidak bisa bantu orang tua, minimal tidak merepotkan orang tua. Contoh kalau habis tidur, perbaiki kamar sendiri, habis makan cuci piring sendiri. Nah, itu biar tidak membebankan orang tua. Jadi untuk sekarang, tugas kalian di rumah yang pertama, kalian lakukan salah satu contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua, dan kalian tuliskan pengalaman kalian saat melaksanakannya. Paham? Apa tadi tugas rumahnya? Sebutkan apa kalian lakukan atau laksanakan contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua, dan tuliskan pengalaman apa yang kalian rasakan setelah melakukan itu. Paham ya? Oke, baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru ingin kalian terapkan baik-baik, kalian laksanakan baik-baik. Semoga kalian dapat menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.